Tinggal 3 hari lagi jemaah calon haji akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ya, bagaimana persiapan sejauh ini di tengah suasana perang Timur Tengah? Apalagi harga aftur naik yang membuat harga perjalanan haji juga naik. Kita bahas dalam Kopi Pagi. Tinggal menghitung hari, para jamaah calon haji Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Berbagai persiapan pemberangkatan juga dikebut. Namun di tengah perang Timur Tengah, harga aftur naik hingga membuat harga biaya penerbangan haji juga ikutan naik hingga 1,7 triliun rupiah. Tak hanya itu saja, biaya akomodasi lainnya juga diperkirakan harganya melonjak. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mengakali kenaikan harga biaya perjalanan haji ini? Apa yang sudah dilakukan dan apa harapan dari masyarakat? Kita bahas dalam Kopi Pagi bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Perjalanan haji 2026 penuh tantangan. Konflik Timur Tengah sempat menghambat berbagai persiapan yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Di tengah jalan rampungan berbagai persiapan, Kementerian Haji dan Umroh tiba-tiba disodorkan kenaikan harga dari maskapai penerbangan. Nilainya mencapai 1,7 triliun rupiah. 10 hari lalu adalah 10 hari yang sangat krusial bagi kami. Karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu sampaikan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Janji pemerintah menalangi kelebihan biaya penerbangan sekaligus menjamin jika biaya haji tidak akan dibebankan ke jemaah calon haji. Sedangkan mengenai sumber dananya masih dibahas bersama dengan DPR. Lalu, apa kata warga menanggapi niat baik pemerintah ini? Sebenarnya kalau situasinya darurat seperti ini ya, ini kan mendadak ya. Saya sih setuju ya, supaya tidak terlalu memberatkan oleh jemaah. Karena kan istilahnya sebenarnya kalau haji itu kan harusnya mereka berangkat bila mampu ya. Harusnya mereka mampu menanggung biaya keseluruhan haji secara mandiri. Cuman kalau situasi darurat seperti ini karena mungkin sifatnya mendadak, ya mungkin bisa dimaklumi lah untuk memudahkan para jemaah. Jadi menurutku hal yang tidak terduga saat ini bukan suatu tanggung jawab dari para jemaah haji gitu, apalagi masyarakat. Apalagi kan kita nggak tahu ya kenaikan konflik Timur Tengah ini yang akan berakibat dari kenaikan harga aftur. Jadi menurutku sangat setuju kalau misalnya pemerintah membantu masyarakat atau apalagi jemaah haji yang mau berangkat tahun ini gitu. Kalau saya sebagai orang yang mau naik haji sih pastinya akan setuju ya, karena jadinya memudahkan saya untuk naik haji, tidak memberatkan nantinya. Namun di sisi lain perlu dipikirin juga kalau misalnya pakai uang negara itu sama aja membebankan dari APBN yang dimana itu dari pajak seluruh yang diterima dari seluruh masyarakat Indonesia kan. Padahal kan yang naik haji nggak semuanya gitu. Jadi bisa sebagian setuju tapi perlu ada catatan juga sebenarnya. Naiknya harga aftur dan berimbas pada kenaikan harga perjalanan haji hanya satu dari beberapa hal lain yang hitungannya meleset akibat dampak perang. Tapi di antara itu semua, jaminan keamanan dari Arab Saudi membuat pemerintah Indonesia jalan terus memberangkatkan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Berbagai persiapan dikebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut seluruh persiapan sudah hampir rampung 100%. Meskipun pihak Arab Saudi menjamin keselamatan para jemaah calon haji Indonesia, pengamat geopolitik Timur Tengah UGM tetap meminta pemerintah mengambil jalur penerbangan yang aman. Kalau kita lihat Makkah dan Madinah sebagai tujuan utama jamaah haji itu berada di pinggiran Laut Merah.
kemungkinan jangan lewat Teluk ya, jangan lewat yang Teluk, tetapi lewat jalurnya adalah langsung saja ke Mesir ya, misalnya ke Kairo, kemudian dari Kairo terbangkan ke Madinah ya. Kalau Mekah kan nggak ada penerbangan internasional, yang ada di Jeddah sebelahnya. Jadi kemungkinan juga bisa dari salah satu negara Afrika yang langsung misalnya dari Yaman ya, dari Sanaa itu ibu kota Yaman, kemudian baru terbang ke Mekah. Menjelang keberangkatan, para jemaah calon haji antusias. Mereka sudah siap dengan segala resikonya demi dapat menunaikan rukun Islam yang kelima. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Agi Kurniasandi pamit, sampai jumpa.